Office, Mr. Yufriwan SHMM. The time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan anugerahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara Haflatul Tahfidzul Quran Dayah Jamiah Al-Zajjabil Bukit Tukuh, Kecamatan Kota Duang, Kabupaten Biren. Kemudian selawat dan salam junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam jahiliyah pada alam penuh keislaman. Dan juga selawat dan salam dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala akan dicurahkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Guru kita bersama, pimpinan dayah dan juga sekaligus direktur daripada Dayah Jamiah Al-Zajjabil Bukit Tukuh, yaitu Bapak Dr. Andes Tengku Haji Akhtiar Ismail LCMA. Kemudian yang kami hormati Bapak Kakang Kemenang yang dalam kesempatan yang baik ini diwakili oleh 3 kasih sekaligus juga pengawas hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan kami muliakan pada para guru, dewan guru yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua daripada santriwan dan santriwati, kemudian yang sangat kami cintai anak-anak kami para santriwan dan santriwati yang berbahagia. Kemudian juga yang kami hormati para insan pers baik melihat cetak maupun elektronik online yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita berbicara pendidikan, tentu kita tidak lepas berbicara daripada sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada hari yang pada hari yang berbahagia ini, Dayah Al-Zajjabil muncul kembali dalam rangka melahirkan kader-kader daripada pelaksana dan pemangku kepentingan di bidang nilai-nilai syariat Islam di Kabupaten Biren. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu tujuan daripada pendidikan yaitu bagaimana upaya dan peran kita melahirkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu semua lembaga pendidikan, terutama dayah dan pesantren, berkewajiban untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sarana, prasarana dan kurikulum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami juga ingatkan bersama bahwa program pendidikan agama merupakan program terpenting dan sangat strategis dalam pembangunan agama khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Oleh karena itu, keberhasilan akan menjadi tolak ukur dan barometer baik buruknya kondisi masyarakat di masa yang akan datang. Dan perlu juga kita perhatikan bahwa isu-isu di tengah masyarakat kita, yaitu isu-isu sumber daya manusia, isu-isu nilai-nilai syariat Islam, dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan agama itulah
maka saya memandang bahwa peran Dayah menjadi sangat penting dan strategis. Untuk itulah Dayah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk secara terus-menerus mengembangkan kualitas penyelenggaraannya. Dalam pengembangan Dayah diharapkan dapat memerankan diri sebagai perubahan atau pusat pengembangan sumber daya masyarakat dan sumber daya manusia, sehingga kualitas lulusannya bisa menjadi apresiasi masyarakat dalam misi keislaman sesuai dengan visi Dayah, yaitu sebagai pencetak generasi rabbani, cerdas, berprestasi, berakhlakul karimah, dan beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati, santriwan dan santriwati atas keberhasilannya menimpa ilmu, terutama atau khususnya tahfidzul Quran di Dayah Terpadu Jamiah Al-Azhar Jabil Bukit Teguh ini. Semoga ilmu yang diperolehnya bermanfaat bagi masyarakat dan ikut serta dalam menata bangsa Indonesia ini dan mendatang. Dan ada beberapa indikator dan harapan dari masyarakat serta orang tua selaku wali santri yang telah menamakan pendidikan di pesantren, antara lain: 1. Khusus anak-anak kami, dengarkan dengan baik. Kita selaku santri harus mampu membaca dan menghafal dengan baik dan benar Al-Quran serta memahami isi kandungan Al-Quran. Itu harapan semua orang tua, semua masyarakat. Kita selaku santri harus mampu khatam doa samadiyah, tahlil dan sebagainya. Kita selaku santri harus mampu menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Kita selaku santriwan harus mampu menjadi imam salat dan azim di dalam keseharian. Kita selaku santri harus mampu meningkatkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kita selaku santri harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih islami dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu, ada indikator utama kita selaku santri yang harus kita capai dan terpenuhi, yaitu lulusan Dayah harus mampu membaca, menghafal, memahami, menerjemahkan, dan mensyarahkan kitab turas atau kitab kuning, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita berharap, orang tua berharap, masyarakat berharap jangan ada santri kita yang melanggar syariat Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kepada Dayah Terpadu Al-Azhar Jabil Bukit Teguh ini, saya menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya yang dilakukan dalam ikut serta mengembangkan sistem pendidikan agama dan umum di negeri kita ini. Dayah Terpadu Al-Azhar Jabil Bukit Teguh agar terus dapat meningkatkan kualitas dalam membangun umat dan masyarakat di masa yang akan datang. Dapat kami sampaikan pula bahwa pemerintah Kabupaten Birun melalui Dinas Pendidikan Dayah tahun 2022 ini ada program dan kegiatan peningkatan mutu santri, antara lain 1.000 orang beasiswa santri berprestasi yang orang tuanya anak yatim, ditentukan kualitas per Dayah, kuotanya per Dayah. Dia ada 1.000 nanti dibagi, mungkin Al-Azhar Jabil ini berapa dapat sudah dapat dilihat, dites dengan nilai rapornya adalah 7,5. Ini dalam rangka upaya pemerintah memberikan beasiswa 1.000 beasiswa santri berprestasi untuk anak yang orang tuanya kurang mampu, anak yatim, namun diikat dengan nilai 7,5. Kemudian ada beasiswa 409 orang. Ini mungkin sangat penting. Ini baru inovasi baru ini, Kota Birun.
yaitu beasiswa santri berprestasi hafalan kitab dan hadis. Ini pertama sekali baik di Aceh maupun di Bidun. Di Indonesia juga belum diberikan ini. Tapi lomba-lomba ada, hafalan kitab ada lomba, tapi beasiswa belum pernah berikan. Insya Allah kita berikan, ya, seluruh Aceh, tapi daerahnya yang memiliki SKP. Adapun kitab-kitabnya adalah atau bidangnya bidang akhlak dengan kitabnya Tasirul Khalaq. Kemudian bidang tauhid dengan kitabnya Matan Sanusi. Kemudian bidang fikih dengan kitabnya Fathul Qarib. Kemudian bidang hadis arba'in, Matan Arba'in hadisnya. Kemudian tafsir Jalalain. Kemudian tarikh yaitu Khulasah 1. Kemudian ilmu tafsir Qawaid al-Asasiyah ulumil Quran nama kitabnya. Kemudian Nahwu nama kitabnya Alfiyah. Kemudian juga ada Balaghah nama kitabnya Ahmad Sawi. Kemudian ada Ulumul Hadis nama kitabnya Minhatul Mughis. Kemudian satu lagi adalah Usul Fiqh nama kitabnya Al-Waraqat. Ini ditentukan tingkat, ada marhalah ula, ada marhalah wusta, dan ada marhalah kuliah. Itu ada ketentuan dan persyaratan umurnya. Karena itu diharapkan ini segera pada tanggal 27 bulan ini sudah dimulai dibuka pendaftarannya. Kemudian juga ada, ini paling penting untuk Al-Jazabir satu lagi. Luar biasa ini program ini, biasanya Al-Jazabir menyapu bersih, ya, banyak sekali dapat, yaitu 395 orang biaya siswa santri berprestasi hafalan Al-Quran. Tepuk tangan sekali. Ya, ini ada 1 juz amma. Ini benarnya amma 500.000 juz amma. Kemudian 1 juz alif lam mim yaitu 750.000. Kemudian 3 juz 1 juta. Kemudian 5 juz 1,5 juta. Kemudian 10 juz 2 juta. Kemudian 20 juz 3 juta. Kemudian 30 juz 5 juta. Ini alhamdulillah, walaupun sedikit tapi ada. Yang penting ini untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kemampuan anak kita dalam masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini khusus untuk penduduk Kabupaten Bidun. Penduduk Kabupaten Bidun yang baik yang berada di daerah ini maupun yang berada di daerah di seluruh Aceh, daerah tersebut terakreditasi. Karena untuk memajukan sebuah pendidikan itu harus ada daerah di akreditasi. Kemudian setelah diakred itu ada kurikulumnya, kemudian ada gurunya, ada santrinya, ada manajemennya, ada sarananya. Ada 8 kategori. Semoga daerah ini walaupun saat ini tipe C, ke depan bisa naik tipe B. Ya, tahun-tahun depan, tahun mendatang bisa naik tipe. Semakin naik tipe itu semakin maju daerahnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sehubungan dengan peluncuran atau launching buku literasi madrasah. Literasi madrasah ini sangat penting. Kenapa? Menyangkut dengan literasi ini program primadonanya negara Republik Indonesia ini. Ya, semuanya kita harus bersiap-siap, harus mampu ada 6 minimal literasi itu ada 6, ada literasi dasar itu 6, ada membaca, menulis itu namanya literasi pertama, dan menghitung itu literasi, kemudian finansial itu literasi, kemudian kebudayaan kewargaan itu literasi, kemudian sains itu juga literasi. Saya pikir anak-anak kita ini harus kita arahkan ke yang demikian. Semoga dulu pada saat tahun-tahun 3 tahun atau 4 tahun 5 tahun yang lalu setiap guru 1 buku.
Setiap guru satu buku dalam 1 tahun. Ini di sini luar biasa, ada tadi 5, 6 ada sastra dan bahasa, literasi dasar. Ya, luar biasa, ada cerpen tadi. Ada cerpen, penulisan cerita pendek, ada puisi, itu masuk di literasi dasar. Tidak perlu khawatir. Kemudian menulis kitab itu literasi. Mudah-mudahan tahun depan di sini bisa lahir seorang penulis kitab. Aktiar. Mudah-mudahan ya. Ada guru yang bisa menulis kitab walaupun dalam bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Tulis kitab-kitab kecil. Kenapa harus kita lakukan literasi menulis? Kita harus diketahui bahwa kita ada. Dengan menulis diketahui oleh generasi yang akan datang kita ada. Kita ada, pernah lahir, pernah berbuat, pernah hidup dengan ada menulis itu. Seperti para ulama-ulama kita menulis kitab, beliau paling banyak menulis kitab, sehingga diketahui sampai dengan sekarang bahwa mereka pernah hidup pada zamannya, pernah berbuat pada zamannya. Maka pada ibu-ibu, anak-anak kami, tulislah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu takut, tulis di kertas, walaupun salah, tulis terus. Tidak perlu ditakuti bahwa ini salah. Menulis itu sangat penting, membaca itu sangat penting, menghafal itu sangat penting, memahami lebih penting. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan. Dan akhirnya akan kami bacakan beberapa buah pantun. Tadi ada pantun. Siapa yang baca pantun tadi ya? Mudah-mudahan ini pantun ini bermanfaat bagi kita dan bagi anak-anak kita. Kemana kancil hendak dikejar? Ke dalam pasar cobalah cari. Di waktu kecil rajin belajar, di waktu besar senanglah nanti. Kemumu di dalam semak, patah malayang selarasnya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Guntur di waktu malam, siang terik sekali. Mundur takut dalam belajar, itu pantang bagi santri. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next welcoming speech will be delivered by Literacy of Biren Rekursi, Miss Dewi Sofiana SP. Time and place is